Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara kita pada hari ini adalah wisuda ketiga. Dan kita harapkan setiap 6 bulan, setiap bulan Januari dan bulan Agustus akan terus kita laksanakan dan akan terus bertambah para penghafal, akan terus bertambah jumlah juz-juz yang mereka hafal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anak ini adalah amanah dari Allah kepada kita, dan kita berinvestasi untuk akhirat pada mereka. Sebagaimana tema kita, anak-anak ini kan kita harapkan menjadi generasi Qur'ani, generasi Rabbani yang memasangkan mahkota di surga nanti itu kita. Maka jalur cepatnya, kita ambil jalur cepat. Maka kita jadikan kurikulum tahfidz untuk pondok kita menjadi kurikulum yang kita utamakan. Harapannya dengan ikhtiar, usaha, pengorbanan anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran, mulai dari terbata-bata menghafal sampai lancar, Allah kasih balasan tak terhingga setiap huruf. Walaupun satu ayat sampai setengah jam berulang-ulang, tapi Allah juga tidak bosan. Malaikat Raqib tidak bosan mencatat ikhtiar pengorbanan anak-anak kita menghafal satu ayat itu. Harus kita dukung. Ada yang setelah diuji sampai di batas akhir juz, ada yang masih di tengah perjalanan, ada yang 3/4 perjalanan, ada yang masih 1/4 malah. Itu tergantung ya ikhtiar, doa-doa para bapak ibu terhadap anak-anak kita. Maka jangan pernah bosan-bosan. Kita mendoakan, kita membimbing mereka. Karena di samping kita ingin mereka itu juga punya hafalan, menjaga hafalan itu sepanjang hidupnya, kita ingin mereka juga punya karakter Qur'ani. Maka kita terus kombinasikan, padukan, sehingga antara penghafal dan karakternya sejalan linear. Tiap bulan, tiap 6 bulan kita adakan. Itu tujuannya apa? Agar anak-anak kita, di samping mereka itu adalah santri reguler, itu mereka diberi berbagai kesibukan. Kita ada kurikulum pondok pesantren Gontornya, ada kurikulum pendidikan nasionalnya, ada leadership, latihan-latihan kepemimpinan baik tingkat asrama, tingkat kelas, tingkat santri, tingkat organisasi, kita terus latih. Jadi mereka itu bukan hanya menghafal. Jadi menghafal itu salah satu daripada program. Maka kita juga tidak bisa menyamaratakan anak-anak kita. Jadi kita jangan berkecil hati ketika anak-anak kita ada yang baru sampai 1 juz, tapi melihat grafiknya terus meningkat. Jadi sudah ada yang pertama kali 1 juz, sekarang sudah ada yang 2 juz, 3 juz, 4 juz, 11 juz, 12 juz, 13 juz. Ikhtiar mereka. Jadi itu perjalanan kita baru 1 tahun. 1 tahun perjalanan sudah ada yang sampai 13 juz.
Kalau ada yang 15 juz, cuman yang 2 juz belum siap untuk diuji. Model kita sistemnya bukan setoran. Ketika kita bilang dia hafal 2 juz, maka 2 juz itu siap diuji oleh siapapun, orang tua, guru-gurunya. Jadi bukan dia nyetor hafalannya, setor sehari 2 lembar, selembar bukan. Dia setor dan dia menjaga hafalannya. Ketika kita bilang mereka sudah 4 juz, maka 4 juz itu sudah hafal. Kenapa kita tetap adakan terus acara ini? Agar termotivasi anak-anak kita untuk terus menjaga dengan hafalan. Di samping yang jelas kita bermohon keberkahan dari Allah kepada anak-anak kita, kemudian kepada orang tuanya, dan selanjutnya kepada muka kita ini. Kita dukung, kita bela, kita perjuangkan sampai cita-cita kita tercapai. Anak-anak kita mulai dekat dengan Al-Quran, berakrab dengan Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran, mulai terus membaca, menghafal, mentadabburinya, dan selanjutnya mengamalkannya dalam kehidupan. Jadi kemudian anak-anak kita nanti adalah Al-Quran berjalan untuk harapan kita. Jadi kita ingin dia menghafal, tapi perilakunya tidak sesuai dengan Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita juga insya Allah pada akhir 2002 atau awal 2023, akhir 2022 dan akhir awal tahun 2023, kita akan buka program tahfidz khusus. Jadi itu juga harus seleksi ketat untuk para penghafal, karena dia dikhususkan untuk menghafal, tidak ikut program reguler. Tetapi tetap kita ikutkan di program pendidikan nasionalnya. Dia dapat ijazah, dapat juga hafalannya. Tapi mereka tidak disibukkan. Jadi ada program 2, program reguler dan program khusus. Dan mohon doa restunya, sekarang sudah mulai masuk titiknya pembuatan asrama tahfidz khusus putri. Mudah-mudahan selanjutnya kita punya kemampuan untuk generasi ikhwan yang laki-laki untuk ikut juga punya asrama tahfidz khusus putra. Mohon doa restu, doa kepada kita semua agar Allah turunkan keberkahan dan ridhonya kepada kita, sehingga walaupun secara gradual, perlahan kita menuju jalan yang benar. Kalau sudah menuju jalan benar, insya Allah akan turunkan berkahnya dari langit kepada kita semua. Ya Bapak Ibu semua, anak-anak kita akan kita uji sesuai dengan juznya masing-masing. Kemudian kita juga tidak mengundang selain Bapak Ibu, karena sesuai dengan edaran Bupati, tingkat orang-orang terpapar COVID semakin meningkat, maka kita batasi ya hanya kita ini aja yang menyelenggarakannya. Mudah-mudahan siar ini Bapak Ibu terus sampaikan kepada saudara-saudara hadai taulan di luar, bahwa untuk menghafal Al-Quran tidak perlu harus keluar banyak biaya. Kita masuk di Darul Hufat Kurman Nyawa, pendaftaran aja 20 juta per bulan, 1,5 juta, setiap naik tingkat 5 juta. Hasilnya juga gitu-gitu juga, hanya setoran. Coba yang punya anak sudah di Darul Hufat, tes saja apa pernah Bapak Ibu uji udah berapa juz anakku? Udah 9 juz, pernah dites nggak? Kalau kita coba, kita tes terus, kita jaga terus, maka kita selalu adakan secara periodik setiap 6 bulan sekali, agar anak-anak itu punya motivasi, hiroh, semangat, azam untuk menjaga hafalannya dan bertambah terus.
Maka mohon kepada para asatid sekalian dan ulama untuk terus fokus membagikan untuk mengambil berkah dari langit dengan Al-Quran ini. Selamat kepada seluruh wisudawan yang telah berupaya untuk menjaga Al-Quran ini. Mudah-mudahan berkah dari Allah selalu menyertai kita semua. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.